Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergabung dengan seluruh warga Siding. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Selamat pagi, selamat datang kembali dan selamat hari Senin pagi untuk kerabat desa yang berbahagia di seluruh Indonesia. Dan pagi ini saya Humaira Muswar akan menemani sahabat desa dalam sarapan SDGs Desa bersama kami desa 1 jam dari pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum kita memulai acara hari ini, mari sejenak kita luangkan sedikit waktu untuk mengucapkan turut berbela-sungkawa atas tragedi jatuhnya pesawat SJ182 Sriwijaya Air rute Jakarta Palembang, Jakarta Pontianak maksud saya, di 2 hari yang lalu tanggal 9 Januari 2020. Dan mari sejenak kita panjatkan doa agar semoga diberikan kemudahan dalam pencarian dan evakuasi terhadap pesawat tersebut serta diberikan ketabahan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Dan kerabat desa yang berbahagia, hari ini kita akan membahas mengenai tentang bagaimana mengukur SDGs desa nomor 3, desa sehat dan sejahtera. Kalau di seminggu lalu, 5 episode sebelumnya kita bicara tentang SDGs desa, desa tanpa kemiskinan, dan desa tanpa kelaparan. Tentunya ini tidak dapat terwujud bila kita tidak memperhatikan desa harus sehat dan juga desa harus sejahtera. Telah terhubung bersama kami Bapak Ivanovic Agusta, Kepala Pusat Data dan Informasi dari Kementerian Desa. Pak Ivan, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Ume. Selamat pagi, kerabat desa semuanya. Wow, cukup berbeda ini Pak Ivan. Pak Ivan, ini cukup berbeda sepertinya kalau saya lihat dari tampilan hari ini. Ada yang berbeda ini. Kira-kira apa ini Pak yang berbeda, Pak? Ya, kemarin hari Minggu mendapatkan ini, baju sama ikat kepala dari warga desa di Bandung Selatan. Jadi saya pakai saja sekarang. Katanya untuk acara TV kita. Jadi saya pakai. Iya. Pak Ivan, kalau kemarin kita bicara desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan, tentunya ini tidak bisa terlepas dari sehat, desa yang sehat dan desa yang sejahtera. Dan bagaimana Pak bila mengukur desa sehat dan sejahtera? Kalau dari hasil riset kesehatan dasar yang saya baca di buku Bapak Menteri kita, menyatakan bahwa kemudian akses terhadap desa sehat dan sejahtera dihitung dengan jenis transportasi, waktu tempuh dan biaya terhadap akses kesehatan. Nah, dengan SDGs desa, apakah hanya itu atau bagaimana Pak cara mengukurnya agar desa-desa dapat mengukur atau dapat mengkategorikan desanya termasuk desa yang setelah sehat atau sejahtera? Silakan Pak Ivan. Ya, hari ini kita bisa leluasa ya untuk menyampaikan data desa
bahkan sampai pada level detail per individu. Dan karena sudah diuji coba di 4 desa, 2 desa di Jawa Tengah, 2 desa di Jawa Timur gitu. Kita bisa nanti hari ini yang pertama kita akan menunjukkan konsepnya dulu. Konsep dari SDGs Desa nomor 3. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat bagaimana mengambil datanya, ya. Strategi mengambil data sekaligus kuesionernya yang nanti seluruh kerabat desa akan langsung mendapatkan di sid.kemendesa.go.id. Dan kemudian setelah itu kita akan lihat cek bagaimana hasilnya, ya. Bagaimana hasil yang sudah pernah dipraktekkan di desa-desa. Ya. Jadi kita lihat seperti itu. Yang pertama, mengapa disebut desa sehat, tapi juga sekaligus sejahtera. Ya. Jadi lazimnya di Indonesia kesejahteraan itu bernilai sebagai ekonomi. Namun di dalam SDGs desa, kesejahteraan itu terutama berkaitan dengan aspek-aspek yang lebih dasar. Jelas itu, yang pertama aspek-aspek humanistik bahwa manusia harus tetap hidup. Ya. Makanya dia akan lebih dekat kepada lepas dari kelaparan dan kemudian kesehatan minimal. Dan itulah sebabnya di sini, di dalam SDGs desa itu mengikuti tujuan pembangunan berkelanjutan dan kemudian SDGs global, ya, itu kesehatan langsung berkaitan dengan kesejahteraan. Ya. Ini sangat mudah kita pahami karena misalnya kita mengetahui indeks pembangunan manusia, Human Development Index, itu juga mendekatkan antara kemanusiaan dengan kesehatan terutama, yang di situ terutama bahkan pada impact yang paling tinggi berkaitan dengan umur panjang begitu. Sementara di sini kita tidak langsung ke sana, ya. Kesulitannya memang kalau kita langsung ke soal umur itu adalah soal bagaimana piramida Indonesia dan kemudian bagaimana sejarah umur dari 0 tahun sampai meninggal, ya. Yang kita memang sampai kita selesai tabel seperti itu, ya. Docs itu bahwa kita menghitung umur tapi dengan cara menggunakan tabel kematian. Jadi menghitung umur tapi tabelnya kematian. Nah, itu yang kita full selama hidup ini. Konsepnya, Umay. Jadi kerabat desa kita lihat konsepnya. Untuk desa sehat dan sejahtera, ya. Itu kalau kita lihat di sini berkaitan dengan apakah warga desa itu masuk di dalam BPJS kesehatan, ya, atau asuransi kesehatan yang lain. Seluruh 100% desa masuk ke warga desa jika sakit akan selalu mendapatkan atau menggunakan fasilitas kesehatan, ya. Jadi kita cek jangan sampai di sini ada warga yang tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan. Jadi warga yang tidak mendapatkan layanan kesehatan itu 0%. Ya. Kemudian kita cek yaitu kalau ada persalinan, ya, maka persalinan itu ditangani oleh tenaga kesehatan terampil. Dulu yang dimaksud dengan tenaga kesehatan terampil itu adalah bidan, kemudian dokter, dilakukan di puskesmas. Tapi sekarang ada istilah dukun bayi terampil gitu. Jadi kita akan menggunakan yang versi terbaru di mana mencakup juga aspek-aspek yang dianggap terampil itu adalah kesehatan tradisional. Kemudian angka kematian ibu per 100.000 kelahiran itu mencapai 0. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran mencapai 0. Apakah ini bisa dilakukan di desa? Bisa. Ya. Karena pertanyaannya sederhana. Setahun terakhir di dalam keluarga ini, apakah ada yang meninggal? Ya.
kemudian meninggalnya siapa pada umur berapa, kemudian penyebab meninggalnya apa. Jadi dari situ kita akan memperoleh salah satu indikatornya adalah angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Juga sama, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Ini juga pertanyaannya sederhana. Dalam setahun terakhir ini, dalam kuesioner keluarga, kita tanyakan apakah ada kematian, ya. Apakah kematiannya itu pada ibunya atau pada bayi yang dikandung dan sebagainya. Kemudian imunisasi dasar lengkap. Ini tentu saja kita punya datanya terutama di posyandu. Jadi oleh karena itu ketika kita mengambil data SDGs desa, yang pertama-tama data yang ada akan diberikan oleh Kementerian Desa ke masing-masing desa. Seluruh data yang ada akan diberikan oleh Kementerian Desa ke masing-masing desa. Dan desa sendiri itu bisa mencari data lanjutan. Jadi sebagian data itu memang tidak langsung, meskipun datanya keluarga, tapi tidak langsung ditanyakan kepada keluarga. Jadi kerabat desa bisa mengambil data misalnya dari posyandu, dari puskesmas gitu. Data stunting misalnya, itu mungkin keluarga tidak memahami atau tidak tahu bahwa anaknya stunting. Tapi daftar anak stunting itu ada di posyandu dan ada di puskesmas. By name, by address. Demikian juga seperti nomor 6 ini, imunisasi dasar lengkap pada bayi, itu tercatat paling tidak di posyandu, di RT atau RW masing-masing. Nah dari situ kemudian digunakan untuk mengisi kuesioner keluarga. Kemudian prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba, itu tidak ada atau mencapai 0%. Jadi prevalensi ini bisa diketahui juga tidak selalu langsung dengan keluarganya, meskipun tentu saja ada keluarga yang memahami ini ayahnya atau ibunya atau anaknya terkena TBC, bisa saja itu. Kalau mereka ikut serta di dalam pengobatan anggota keluarga tersebut. Tapi kalaupun tidak, maka data ini diperoleh antara lain dari posyandu atau poskesdes atau polindes, atau dari kalau polindes tadi soal anak dan ibu ya, tapi juga dari puskesmas gitu. Kemudian jumlah RT yang menjalankan eliminasi malaria, kusta, filariasis atau kaki gajah. Ya. Jadi RT yang menjalankan kegiatan untuk pengurangan malaria, misalnya penyemprotan terhadap lingkungan RT gitu. Kemudian penyakit-penyakit kusta, kaki gajah, jika itu ada di wilayah itu. Ya. Kemudian persentase perokok di bawah 18 tahun mencapai 0%. Ya, pertanyaannya tentu saja ditanyakan kepada individu di dalam keluarga. Ada pertanyaan tentang tanggal lahir untuk mengetahui umur, dan kemudian ada pertanyaan apakah merokok, ya, apakah merokok. Jadi di situ nanti ada persentase apakah ada perokok di bawah 18 tahun. Ya. Tentu saja ada pertanyaan, ini kan soal menyatakan diri. Bisa saja orang itu menipu. Ya. Tapi justru disitulah kelebihan dari participatory census SDGs desa, yaitu yang menyensus adalah relawan desa lawan COVID-19, seperti yang tahun lalu menyensus keluarga penerima manfaat BLT dana desa. Dan kemudian ini tetangga di antara mereka. Jadi kelebihan dari participatory census ini adalah validitas yang sangat tinggi di lapangan. Ya. Sulit tetangga menipu tetangganya. Ya. Tetangga menipu petugas sensus yang berasal dari luar desa, apalagi luar kabupaten bisa. Tapi menipu tetangga se-RT kan lebih sulit, terutama di desa ya, bukan di kota. Ya. Kemudian posyandu yang menangani kesehatan jiwa, ini jika ada gitu, itu pada seluruh RT. Sebetulnya sudah ada
di beberapa desa di Jawa Timur, Posyandu yang menangani aspek psikologi dan kesehatan jiwa. Artinya memang ada kebutuhan seperti itu di desa-desa, terutama nanti dikaitkan dengan adanya warga yang menderita penyakit jiwa di desa tersebut. Kemudian korban penyalahgunaan narkoba, nafsa, itu ditangani 100%. Misalnya dibawa ke pantai rehabilitasi sosial. Tidak harus ada di desa itu, tapi warga yang terkena atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba itu dibawa oleh pemerintah desanya, keluarganya ke panti rehabilitasi sosial. Korban mati dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas itu 0%. Itu indikator lagi yang lain. Dan kemudian indikator KB, yaitu pemakaian kontrasepsi. Saya ingin sampaikan, ini khas di SDGs desa, yaitu pada orang menikah usia produktif. Pada aslinya di tujuan pembangunan berkelanjutan itu pemakaian kontrasepsi untuk orang yang sudah dewasa. Kemudian pada SDGs global juga sama. Tapi khusus SDGs desa ini kita memastikan bahwa itu tidak hanya orang dewasa, tetapi orang menikah dan dewasa. Karena ada aspek yang ingin dicapai, yaitu tidak hanya menggunakan kontrasepsi, tapi jangan sampai kontrasepsi digunakan pada anak-anak di bawah umur dan pada pihak-pihak yang tidak menikah. Kemudian angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun itu 0%. Ini tentu saja pertanyaannya sederhana. Pertanyaannya adalah di dalam kuesioner individu ditanyakan apakah memiliki anak gitu, atau anaknya dari siapa begitu, dan anak umur berapa, ibu umur berapa, dan di situ akan diketahui apakah ibu melahirkan pada umur di bawah 19 tahun. Kemudian TFR, total fertility rate, ini harus langsung melihat keseluruhan desa ya. Kemudian melihat perkembangannya dari tahun pertama minimal ke tahun kedua. Jadi TFR ini kita akan memiliki datanya di tahun 2022 ya, di masing-masing desa. Bagaimana kita bisa mengetahui itu? Tentu saja kita mengetahui dengan cara berapa jumlah penduduk saat ini, berapa jumlah penduduk tahun yang lampau, kalau tahun 2022 nanti, dan kemudian tambahan yang terutama berkaitan dengan kelahiran, ya, bukan berkaitan dengan migrasi gitu. Dan dari situ kita mengetahui total fertility rate. Ya. Kita mengharapkan paling tidak punya anak satu, makanya ditulis di situ total fertility rate-nya di bawah 1,5 gitu. Tidak sampai 1 ya. Kita tidak sampai orang menikah tanpa anak, tapi paling tidak punya anak 1 gitu. Tapi tidak banyak-banyak. Ya. Mengapa demikian? Supaya kue pembangunan bisa terbagi lebih banyak kepada warga desa. Kemudian kita juga cek yang lain, yaitu berkaitan dengan SDGs desa nomor 3 adalah SDGs desa nomor 6 dan SDGs desa nomor 11. Ya, sebetulnya seperti itu. Jadi tidak hanya nomor 3, tapi juga berkaitan dengan nomor 6 dan nomor 11. Karena kesehatan, terutama kesehatan lingkungan, itu berkaitan dengan air bersih dan sanitasi, dan kemudian berkaitan juga dengan kondisi lingkungan di sekitar desa. Dan kita perlu mengetahui bahwa tadi cara mengambil datanya itu adalah kita membagi antara data-data pada level desa dengan data-data pada level rukun tetangga. Jadi sahabat desa, kerabat desa kita untuk data desa itu akan diambil oleh pemerintah desa. Karena itu paling mudah. Jadi kerabat desa untuk data desa diambil pemerintah desa. Data RT itu diambil oleh pengurus RT. Itu bisa. Tidak sulit karena memang bukan pertanyaan-pertanyaan opini dan bukan pertanyaan-pertanyaan olahan gitu. Jadi itu pertanyaan yang memang langsung apa yang ada
di desa itu. Misalnya pertanyaan tentang apakah ada surat keputusan Kades, kan pasti gampang itu. Tentang apa gitu. Misalnya apakah ada peraturan kepala desa atau peraturan desa tentang buruh migran. Itu kan jelas itu. Apakah ada perdesnya, nomor berapa, tentang apa gitu. Apakah ada perdes tentang partisipasi perempuan seperti itu. Nah, jadi tidak sulit. Kemudian ada pada level yang bukan wilayah tadi, bukan wilayah desa, bukan wilayah RT, adalah wilayah adalah keluarga. Jadi posisinya keluarga. Meskipun nanti bisa dihitung sebagai rumah tangga dengan modifikasi tentu saja. Modifikasinya adalah kalau keluarga itu kita cek dari kartu keluarga. Paling mudah seperti itu. Meskipun ada sebagian yang bisa saja anggota keluarga tapi tidak masuk di dalam kartu keluarga. Tapi kita antara lain dari situ. Kalau memang ada yang tidak masuk kartu keluarga, tetap dimasukkan. Kalau ada anggota keluarga yang belum mendapat NIK, ya, yang masih ada di bawah 5% di Indonesia belum dapat NIK, itu tetap dimasukkan. Jadi kita mendata seluruh warga desa. Mendata seluruh warga desa. Totalnya menurut BPS sekitar 118 juta. Jadi kita mendata seluruh warga desa, baik dia punya NIK maupun dia tidak punya NIK. Kalaupun tidak punya NIK, kita tetap mengetahui detailnya. Gitu. Hanya yang tidak terisi hanya NIK-nya saja. Nah, kemudian itu dilakukan oleh relawan desa lawan COVID. Atau nanti desa membentuk relawan desa sendiri, mungkin plus operator komputer yang ada di desa. Nah, saya tunjukkan bagaimana data kuesioner dari contoh kuesioner dari desa. Ya, jadi kuesioner desa, kemudian kuesioner rukun tetangga, ya. Kuesioner desa itu bentuknya seperti ini. Kuesioner desa. Oke, sip. Ya. Ini SDGs desa untuk kuesioner desa. Jadi pertanyaannya tentang apa yang deskripsi terhadap desa. Tidak hanya deskripsi fisik, tapi juga deskripsi elektronik. Ya. Jadi alamat email, web, Facebook, Twitter. Mengapa ini penting? Kementerian Desa paling tidak minimal di Kementerian Desa. Kementerian Desa akan follow seluruh Facebook dari desa. Ya. Kementerian Desa juga akan follow seluruh Twitter milik desa. Kementerian Desa akan follow seluruh Instagram desa. Karena memang kita ingin dekat dengan desa dan kemudian juga sekaligus mengetahui perkembangan desa. Sehingga kalau ada masalah segera kita selesaikan pada level yang paling bawah. Dan kalau ada potensi desa, segera kita kembangkan. Gitu. Jadi menjadi sangat penting seperti itu. Ya. Kemudian tentang kondisi desa, ya, kondisi desa fisiknya. Kemudian sesuai dengan yang sering disampaikan oleh Gus Menteri, setiap hari tim Sapa Desa itu bertanya kepada pemerintah desa. Nah, sampai saat ini yang diketahui itu adalah nomor HP kepala desa, di samping nomor telepon desa ya. Tapi list nomor HP kepala desa itu ada di Kementerian Desa. Nah, itu yang dihubungi setiap hari. Sejak adanya SDGs desa ini, maka tim Sapa Desa itu tidak hanya akan menelepon kepala desa, tapi juga sekdes, perangkat desa, KUR, ya. Kita ingin berkomunikasi, tapi sekaligus mengetahui aspek-aspek kualitatif. Jadi
kuesioner ini kan kuantitatif. Kemudian kita akan melihat aspek-aspek kualitatif. Di samping itu juga termasuk anggota BPD. Ya. Kita ketahui bahwa BPD itu instrumen partisipatoris di dalam politik desa, dan kita perlu mengetahui juga bagaimana pandangan atau arahan dari BPD. Ada tokoh masyarakat juga, ya, tapi itu pada level RT, ya, pada level RT. Pertanyaannya pada level RT. Nah, kemudian ditanya tentang musyawarah desa, tentang apa agendanya, supaya kita belajar bahwa kalau orang sering mengatakan desa itu bagus, banyak musyawarah, tapi sebetulnya musyawarahnya apa? Ya. Kementerian Desa akan mengupload seluruh dokumen regulasi desa, ya, sehingga orang bisa mengetahui bahwa desa itu produktif. Saat ini kita hanya tahu jumlahnya, yaitu rata-rata 7 kebijakan desa yang dibuat setiap tahun per desa. Jadi rata-rata itu ada 7, entah itu Perdes, SKKdes, Perkades, itu ada 7 kebijakan yang diproduksi desa setiap tahun rata-rata gitu. Tapi kita ingin sekarang mengetahui apa isinya begitu juga, ya. Sehingga masyarakat Indonesia akan mengetahui seperti itu. Nah, Pak Ivanovic. Pak Ivanovic, apakah masih terhubung bersama kami? Ya, Pak Ivanovic, saat ini kerabat desa yang berbahagia, Pak Ivanovic tengah menyampaikan kepada kita bahwa ada beberapa indikator yang disebutkan di dalam SDGs nomor 3. Tadi ada, kalau tidak salah, ada 15 indikator. Dan dari 15 indikator ini ternyata tidak dibagi, tidak semua itu harus ditanyakan kepada rumah tangga tertentu, tapi ternyata bisa dibagi menjadi data yang bisa diambil melalui level desa dan data yang bisa diambil melalui rukun tetangga, seperti itu. Dan tadi Pak Ivan juga sempat menjelaskan kepada kita bentuk dari kuesioner yang akan kita ambil atau yang akan teman-teman ambil di level desa. Pak Ivanovic telah kembali bersama kami. Silakan Pak Ivanovic. Bisa diceritakan terakhir tadi apa, Umi? Saya pikir ya, masih tadi jalan. Ya, tadi Bapak sempat menunjukkan kepada kami kuesioner level desa, sampai bahkan kita pun yang biasanya kita hanya tahu ada berapa regulasi yang diterbitkan oleh desa, namun dengan adanya SDGs desa ini kita juga dapat mengetahui regulasi apa saja yang dari per desa sudah buat, seperti itu. Pak Ivan, silakan. Ya. Saya lanjutkan ke kuesioner rukun tetangga, ya, kuesioner rukun tetangga. Apa pentingnya kuesioner rukun tetangga? Karena selama ini ketika kita melihat desa, itu seringkali levelnya adalah level desa. Satu kuesioner tentang desa itu seringkali hanya masuk kepada tingkat desa. Ada gunanya untuk pihak-pihak di atas desa, entah itu pemerintah kabupaten, provinsi sampai nasional, atau swasta yang ingin masuk ke desa, ya, swasta di level kabupaten sampai nasional, LSM donor internasional yang ingin masuk desa, dia bisa menggunakan data itu. Tapi ironisnya, desa tidak bisa menggunakan data itu untuk membangun desanya, karena tidak ada lokasi yang spesifik di bawah desa. Makanya SDG desa itu mengembangkan kuesioner kewilayahan pada level RT. Nah, yang penting kita sadari adalah bahwa di level RT ini, ya, kita akan mencari semua hal, tetapi yang ada di RT itu. Ya. Karena kemarin sempat ada yang menanyakan
kenapa kita harus bertanya tentang puskesmas? Padahal di RT. Ya kita ingin mengetahui sebetulnya warga desa dan sebagainya, kerabat desa, itu ingin mengetahui puskesmasnya itu ada di mana. Memang puskesmas lingkup tugasnya di kecamatan, tetapi lokusnya ada di mana. Sehingga akan memudahkan ketika ingin menuju ke puskesmas tersebut. Dan kita juga pernah mendapatkan informasi Kementerian Desa bahwa satu desa di Jawa itu sudah disebutkan sudah terakses internet. Namun kemudian masih ada yang menyampaikan kepada Gus Menteri, ini di tempat saya kok internet tidak ada itu, padahal kami membutuhkan untuk komunikasi, untuk menjual produk gitu. Ternyata dia ada di lereng bukit. Di desa itu ada lereng bukit. Nah, RT yang di lereng bukit tidak mendapatkan sinyal internet. Secara keseluruhan ada RT atau ada wilayah desa yang terkena internet. Dan kemudian disimpulkan bahwa desa itu sudah berinternet. Nah, di sini kita memperbaiki hal itu dengan cara kuesioner pada level RT. Misalnya contohnya seperti ini. Hampir semua aspek kewilayahan desa itu sekarang diturunkan ke level RT. Apakah ada masalah? Kadang-kadang iya. Kadang-kadang iya. Yaitu pada pengurus RT yang tidak terlalu memperhatikan kondisi RT-nya. Tapi itu tentu saja bisa diatasi karena lazimnya di desa pengurus RT yang lain akan bisa mengikuti. Jadi pengurus RT boleh tidak hanya ketua RT, pengurusnya akan mengisi kuesioner RT. Satu RT, satu kuesioner. Satu RT, satu kuesioner. Sehingga kita akan mengetahui total se-Indonesia itu sebetulnya kita tahu total se-Indonesia ada 74.953 desa. Yang pada tahun 2021 mungkin meningkat menjadi 74.956 desa. Ya. Tetapi kita ke depan di bulan Mei dan Juni akan mengetahui tidak hanya jumlah desa, tapi jumlah RW seluruh Indonesia dan jumlah RT seluruh Indonesia. Selama ini kita belum mengetahui apa kegunaan RT. Padahal dulu ketika itu disusun pertama kali oleh Jepang pada masa penjajahan Jepang di tahun 42 sampai 45, itu RT berperan penting untuk memastikan bagaimana untuk saat itu bagaimana pada level yang paling bawah itu rukun tetangganya itu antar tetangga itu bisa saling mengingatkan gitu. Dan nanti kita sekarang juga sudah tahu bahwa apakah itu terorisme, apakah itu radikalisme atau hal-hal lain itu mungkin lebih diketahui oleh RT. Bahkan pengalaman atau hasil-hasil kajian tentang kemiskinan, ketika kita mengkaji kemiskinan berbasis warga desa, relatif hanya level RT lah yang mengetahui bahwa tetangganya itu miskin. Karena kalau menggunakan data yang lain itu dianggap tidak miskin. Nah, itu pentingnya RT. Nah, di sini kita melihat kuesioner RT tadi tentang kondisi fisiknya ya, kondisi fisik RT karena ternyata ada RT yang di dekat hutan dan ada RT yang tidak di dekat hutan. Jadi kita mengetahui kondisinya gitu, termasuk bagaimana peran dari lingkungan itu terhadap RT-nya. Kemudian tentang deskripsi pengurus RW secara sekilas dan deskripsi pengurus RT. Ya. Kalau ada tambahan tentu saja bisa dimasukkan. Kemudian kita cek ini ada berbagai lembaga ekonomi. Kita untuk keperluan hari ini kita akan cek berbagai lembaga yang berkaitan dengan kesehatan. Ya. Jadi bagaimana kondisi lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kesehatan. Ya. Misalnya tadi soal sanitasi, air bersih, air minum, ya kita tanyakan. Kemudian soal pencemaran berkaitan dengan itu, ya. Kemudian tentu saja yang paling penting adalah bagaimana kondisi kesehatan. Ya. Jadi menanyakan jumlah dokter
akan lebih mudah kalau kita pada level RT. Ya. Jadi tentu saja kita tahu rumah sakit itu levelnya kabupaten ke atas. Ya. Tapi apakah ada di RT itu? Begitu. Jadi bukan berarti kenapa RT mendata rumah sakit, bukan. Apakah rumah sakit ada di RT itu? Jadi seperti itu. Puskesmas memang di level kecamatan. Tapi apakah pas ada di RT itu? Sehingga kita bisa mengetahui secara lebih detail. Nah, yang bagian kanan itu tentu saja kalau lembaga bisa ditanyakan kepada lembaganya, ya. Bisa ditanyakan kepada lembaganya. Kemudian di situ di samping lembaga kesehatan juga termasuk apotik, ya. Juga termasuk toko obat, juga termasuk posyandu, ya. Kemudian tadi tentang berbagai penyakit itu juga kita bisa tanyakan, ya, di sini, ya. Nah, ada pertanyaan di level RT, ya, dan ada pertanyaan tentang penyakit juga di level individu, ya. Ada pertanyaan di level RT dan individu. Jadi kita ingin kerabat desa bisa melakukan checking sejauh mana itu, apakah persis sama ataukah ada gap antara pertanyaan di level RT dan di level individu, gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, bagaimana kondisinya setahun terakhir yang kemudian ditanyakan pada level RT, gitu. Dan yang terakhir yaitu kuesioner pada level keluarga dan individu, ya. Kuesioner pada level keluarga dan individu. Kuesioner pada level keluarga dan individu ini salah satu keunggulan dari SDGs desa. Salah satu keunggulan dari SDGs desa karena kita langsung di tiap-tiap keluar. Moga-moga ini bisa terbaca, ya. Jadi ini kuesioner pada level keluarga, ya. Jadi berbagai kuesioner yang selama ini ditanyakan ke keluarga di desa itu kita tampung di sini, ditampung di dalam SDGs desa semata-mata supaya mendapatkan data yang lengkap, gitu. Bahwa kemudian analisisnya dilakukan sendiri-sendiri bisa saja. Ini contohnya kuesioner DTKS yang dimasukkan ke dalam SDGs desa. Sehingga mengisi SDGs desa sekaligus juga akan membereskan urusan-urusan yang lain, gitu. Jadi meskipun tentu saja tergantung lembaga-lembaganya apakah mereka akan menggunakan data dari SDGs desa atau tidak, itu persoalan yang lain. Tapi SDGs desa menyelenggarakan data yang paling lengkap, yang paling mungkin saat ini berasal dari desa. Jadi ada kondisi seperti tadi, sanitasi dan air bersih, gitu. Kemudian fasilitas kesehatan terdekat. Ini kenapa ini penting? Karena fasilitas kesehatan terdekat itu memastikan apakah memiliki tiap keluarga mungkin, ya, dia tinggal di wilayah yang terpencil di desanya, gitu. Ya. Sementara dia ada di yang lain, ada di wilayah yang dekat. Nah, untuk memastikan sesuai dengan SDGs desa no one left behind, keluarga-keluarga yang terpencil di desa itu pun tetap bisa mengakses fasilitas kesehatan. Dan jika sampai ada masalah, begitu, suatu risiko yang perlu segera kita ketahui, begitu, maka kita langsung mengetahui akan bergerak ke RT mana, ke keluarga mana. Kalau sampai risiko kesehatan itu muncul, ya, misalnya sampai ada kelaparan, kemudian ada yang sakit keras, begitu, kita langsung mengetahui, ya, kita langsung mengetahui. Jadi ini tentang keberadaan, ya, tentang keberadaan. Nah, di samping itu juga ditanyakan mengenai apakah fasilitas kesehatan itu digunakan selama setahun terakhir. Ya.
apakah fasilitas itu digunakan selama setahun terakhir. Jadi dia sakit apa dan apakah digunakan selama setahun terakhir. Ini keluarga, kemudian masing-masing anggota keluarga itu ditanya tersendiri. Jadi ada kuesioner individu untuk tiap-tiap anggota keluarga. Ada pertanyaan kemarin, bagaimana kalau untuk anak kecil atau kalau untuk yang orang tua gitu. Ya tetap menjawab. Tapi yang untuk anak kecil tentu saja pertanyaan-pertanyaannya kan tidak semuanya. Ya, itu orang tuanya bisa menjawab untuk anak kecilnya gitu. Si anak yang sudah dewasa bisa menjawab untuk golongan lansia. Ya. Karena lazim, ternyata setelah kita mencek, setelah dikumpulkan data individu ini, diketahui juga ada yang sampai satu desa itu ada yang 34 lansia dan sebagainya begitu. Ini pertanyaan individu. Ya. Jadi ada jaminan sosial ketenagakerjaan dan kemudian nanti ada jaminan sosial untuk kesehatan. Ya. Jadi ini penyakit yang diderita setahun terakhir. Ini tadi yang ada di dalam indikator SDGs desa ditanyakan semua di sini dan kemudian berapa kali fasilitas berikut didatangi. Kalau sampai warga desa itu sakit setahun terakhir dan fasilitas kesehatan yang didatangi itu 0, berarti di situ unmet kesehatan. Ya. Jadi di situ ada sakit tapi tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan. Ini bedanya kuesioner dari SDGs desa dengan kuesioner desa yang lain. Kuesioner desa yang lain akan menyajikan fasilitas kesehatan yang ada di desa. Kuesioner SDGs desa tidak hanya menyediakan fasilitas kesehatan yang ada di desa, tapi juga manfaat atau outcome atau penggunaan dari fasilitas kesehatan yang ada di desa. Jadi tidak hanya aspek supply, tapi juga kita mengetahui aspek demand dari fasilitas kesehatan. Jadi termasuk di sini nanti jaminan sosial kesehatan ini dari tim ahli yang menyarankan supaya jaminan sosial dibuat umum begitu dari pemerintah maupun dari swasta. Karena kalau banyak jaminan kesehatan sosial dari swasta itu menurut tim ahli juga sekaligus mengindikasikan peningkatan ekonomi desa juga. Ya, karena jaminan sosial dari swasta relatif lebih mahal seperti itu. Nah, yang terakhir Ume, untuk menunjukkan bahwa bagaimana hal itu dilakukan, kita akan tunjukkan yang terakhir ini bagaimana pengambilan datanya yang ada di level keluarga dan kemudian di level desa Ume. Ya. Jadi apakah itu bisa dilakukan? Pertanyaan yang sering diajukan banyak pihak seperti itu. Apakah bisa dilakukan? Ini contohnya ketika desa-desa di empat desa yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, tempat kita menguji coba semuanya di seluruh individu di desa-desa itu. Ya. Ini tempat tinggal, lahan, lantai terluas, ini jumlah keluarga. Saya kira yang berkaitan dengan ini fasilitas sanitasi yang berkaitan dengan keluarga. Ya. Jadi akan kelihatan berapa keluarga dan ada by name by address dari keluarga tersebut. Ya. Ada by name by address dari keluarga tersebut. Bedanya adalah di situ ada by name by address dari keluarga sehingga memudahkan ketika desa ingin melakukan program, ya, programnya itu untuk misalnya untuk pembuatan jamban keluarga, misalnya seperti itu. Ya. Jamban keluarga dengan mudah karena memang ada namanya by name by address. Gitu. Kemudian kita coba lihat pada level hasil kajian pengambilan data lapangan pada level individu, ya, pada level individu. Jadi
Ini bagian depan soal pekerjaan, jaminan sosial, penghasilan, sehingga kita Ini tadi total fasilitas, ini yang tadi pertanyaan tentang sudah sejauh mana mengakses fasilitas kesehatan ya Pak ya? ya benar. Sebentar. Ini karena analisisnya dikerjakan tim Pusdatin beramai-ramai, jadi memang dipilah-pilah itu anunya, apa namanya itu. Pak Ivanovic. Pak Ivanovic, kita kembali lagi Pak setelah jeda berikut ini, karena setelah ini kita akan menjawab pertanyaan Pak dari penanya kita, dan kemudian Pak Ivanovic akan menjawabnya, dan kita akhiri dan kita akhiri acara PSJIS Desa pagi ini dengan mendengarkan ceramah dari Prof. Yoyon Suryono. Kalau itu gimana, Mei? Ya Pak? 15 detik aja. Oke. Untuk menyampaikan, ya. Khawatirnya ini kan penting terpotong ya Pak, untuk menyampaikan seeing is believing kan gitu. Ya. Oke. Jadi ini contoh apa namanya itu, bagaimana berapa warga desa yang terkena penyakit, ya. Berapa warga desa, ada by name by address-nya juga, dan di situ kita bisa mengetahui misalnya, kami sudah rekomendasikan kepada Gus Menteri ya, dengan melihat ini sepertinya paling penting di desa itu menyediakan apotek dan toko obat, karena itu yang langsung dipakai oleh warga desa begitu sakit gitu kan. Dan kemudian di situ kita mengetahui kemanfaatan dari masing-masing fasilitas desa. Tapi intinya ingin kami sampaikan bahwa SDGs desa itu mencapai atau menggali data relatif akan sangat lengkap. Yang paling lengkap karena kita menggunakan seluruh kuesioner yang masuk ke desa sampai saat ini, dan sudah teruji di 4 desa itu bisa terambil datanya, dan tidak sulit karena bukan opini itu, tapi pengalaman dari warga desa yang sudah dilakukan selama setahun terakhir. Jadi itu pengalaman yang dialami, yang dilihat gitu, bukan opini. Jadi tidak sulit untuk menggali datanya di desa. Gitu, Om. Dan baik, Pak Ivanovic dan kerabat desa yang berbahagia di seluruh Indonesia, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, kerabat desa yang berbahagia di seluruh Indonesia, kembali lagi di sarapan SDGs Desa bersama Kemendesa, dan hari ini kita membuka bagaimana cara mengukur SDGs nomor 3, Desa Sehat dan Sejahtera. Tadi Pak Ivanovic telah memaparkan dan memberikan contoh, because seeing is believing, kata Pak Ivan, bahwa kita melihat maka kita percaya. Dan tadi sudah kita perlihatkan kuesioner yang akan disampaikan di level desa, level rumah tangga, level rukun tangga, dan bahkan level individu. Dan telah hadir bersama kami Pak Andi Rijal dari Balai Latihan Masyarakat Makassar. Pak Andi. Ya. Selamat pagi Pak Andi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Andi Rijal, silakan memberikan pertanyaan singkat dan padat, Pak. Siap, makasih Mbak. Assalamualaikum Pak Ivan, Pak Kojo, teman-teman sekalian, kerabat tamu desa Makassar, TV Desa. Baik, saya tadi dari Balai Latihan Masyarakat Makassar, sehari-hari sebagai penggerak suara masyarakat. Menarik sekali materinya Pak Ivan, dan saya mungkin akan ada perbandingan sedikit. Alhamdulillah kami di salah satu desa dampingan kami di Sulawesi Selatan itu memang kayaknya sudah ada implementasi dari beberapa kegiatan berkaitan dengan implementasi SDGs itu. Kemarin kami melakukan kajian berkaitan dengan desa cerdas Smart Village yang digagas oleh Bali Laspo, dan salah satu desa yang menjadi lokus kajian kita itu salah satu desa di Sinjai, Kabupaten Sinjai, Desa Sautandre namanya. Alhamdulillah di sana berkaitan dengan apa tadi yang dijelaskan, mungkin saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa kegiatan yang sudah dilaksanakan di sana, yaitu dia sudah melakukan pendataan berbasis GIS, dan alhamdulillah masyarakat yang berkaitan dengan jenis penyakit apa dan sebagainya, kebutuhan sudah ada di aplikasinya di desa tersebut. Program kegiatannya sudah berjalan. Karena desanya desa terpencil, dia di gunung, jadi di sana tidak ada fasilitas kesehatan. Yang ada fasilitas kesehatan berbasis desa yaitu Posyandu,
itu 2 kali seminggu. Jadi sebelum hari H kegiatan di desa ada dokter yang datang tiap 2 kali seminggu itu, dia sudah ada datanya. Jadi masyarakat yang sakit, ini identifikasi gejala-gejala penyakitnya apa dan sebagainya sudah dilakukan oleh kader desa. Jadi begitu dokter datang pada hari itu sudah siap di ini. Dan ketika ada masyarakat yang sakit, pemerintah desa menyiapkan mobil layanan dan langsung menjemput dokter dari kecamatan untuk melayani itu. Itu salah satu. Terus yang kedua, sudah ada peraturan desa di sana yang mengatur, ada namanya Perdes tentang kiblat, kesehatan ibu, bayi dan lansia. Kemudian desa berkaitan dengan kesehatan, desa bersinar, yaitu bersih narkoba dan sebagainya. Alhamdulillah sudah berjalan itu. Mungkin kemarin kami melakukan dampingan di sana, kami tanyakan berkaitan dengan program pemerintah yang lain, stunting apa dan sebagainya, dan alhamdulillah datanya memang sudah lengkap. Jadi saya ingin mengatakan begini, bahwa beberapa desa memang sudah mengimplementasikan hal-hal itu sebelum program pemerintah turun yang berkaitan dengan SDGs desa itu, berkaitan dengan pendataan pendidikan, kebutuhan pokok apa dan sebagainya. Kemudian tadi yang menarik, kami juga mendorong salah satu unit usaha BUMDes itu adalah apotik desa. Kami coba di beberapa desa melaksanakan itu. Terakhir mungkin izin Pak Ivan, mungkin kuesioner ini nanti diarahkan kemana? Apakah kami juga di PSM, di Penggerak Swadaya Masyarakat, bisa mendapatkan itu supaya kami lebih mendorong untuk penguatan dampingan kami di lapangan. Sekian, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi Rizal. Pak Ivanovic, bagaimana kemudian peran PSM dalam pengambilan data atau pengukuran data SDGs desa nomor 3, SDGs desa di desa? Waktunya mungkin tidak banyak, Pak Ivan, bisa dijawab dengan singkat. Silakan. Ya, yang pertama bahwa orientasi dari data desa ini, ya, ini kan participatory census, sehingga interoperabilitas antar data itu menjadi mudah dilakukan. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Andi Rizal tadi, kalau memang desanya sudah memiliki data itu kan tinggal dimasukkan gitu. Kalau menurut data Kemendes itu sekitar 36.000 desa itu tiap tahun itu mengupdate data desanya. Dari 75.000 itu 36.000-nya itu mengupdate data. Rata-rata dana desa yang digunakan untuk mengupdate data itu 25 juta. Meskipun ada yang sampai 150 jutaan untuk mengupdate data. Jadi karena itulah kita optimis bisa melakukan itu. Ya. Dan semua kuesioner, tapi sebetulnya kita akan menggunakan aplikasi, Pak. Karena kalau kita menggunakan kuesioner yang difotokopi, itu kemarin hitungan dari Gus Menteri dibutuhkan 340 miliar total nasional. Ya. Sementara kalau aplikasi sebanyak-banyaknya bikin aplikasi nggak akan sampai segitu. Jadi kita akan gunakan aplikasi, menghindari banyak kesalahan dalam inputting begitu, ya. Dan tentu saja di sini peran PSM adalah bagian dari, kalau di Kementerian Desa ada istilahnya TOT, Training of Trainer. Jadi memang PSM harus mengetahui lebih dulu sehingga kalau ada pertanyaan dari desa itu datangnya pertanyaan kepada para PSM ini. Dan kita sudah pasti ini, Ume, di tahun ini akan menggerakkan PSM, tidak hanya pendamping, 35.350 pendamping, tapi juga sekitar 400 PSM yang ada di Kementerian Desa, pemerintah daerah, dan kementerian lain. Pak Ivan, satu pertanyaan lagi Pak dari YouTube kita, Pak Aris Rahmat Risadi. Berarti dengan adanya pertanyaan atau questionnaire yang diberikan untuk SDGs desa ini telah meng-cover survei-survei lain terkait misalnya IDM, Pak? Betul, ya. Jadi Mas Aris ini senior saya ini. Ya. Jadi Kementerian Desa mulai tahun 2021 ya itu hanya 1 kali inputting. Ya. Jadi seluruh aplikasi keluar desa itu sekarang sudah disatukan menjadi SID, Sistem Informasi Desa. 1 kali inputting. Jadi misalnya IDM ya. Tadi malam juga Pak Mustaqim sebagai pengelola IDM berdiskusi dengan kami. Updating IDM ditutup. Meskipun IDM-nya tetap ada, ya. Nah, updatingnya melalui SDGs desa, gitu. Jadi benar yang disampaikan oleh Mas Haris, kondisinya seperti itu. Ya.
Jadi kita hanya satu kali inputting untuk seluruh keperluan. Baik, terima kasih Pak Ivanovic Agusta. Prof. Yoyon Suryono telah bersama kami. Prof, hampir 1 jam kita telah berdiskusi mengenai bagaimana mengukir SDGs desa. Dan terutama SDGs nomor 3 mengenai desa sehat dan sejahtera. Prof. Yoyon, kami berikan waktu sekitar 5 menit. 3 sampai 5 menit sepertinya untuk memberikan closing statement sebelum kami menutup sarapan SDGs desa pagi ini. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Mbak Umay, Pak Ipan, Bapak Ibu sekalian. Persoalannya sekarang yang dihadapi oleh kita adalah persoalan implementasi ke depannya. Konsep, indikator, dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ipan. Ya. Memang kita itu kan sehat itu kan fisik, sosial, lingkungan, dan sebagainya. Sejahtera fisik, sejahtera sosial, sejahtera lingkungan, dan lain-lain. Itu sudah masuk di konsep di situ. Tadi Pak Ipan menjelaskan satu, banyak sekali indikator yang bagi saya sendiri itu pemahamannya, bukan pemahaman ya, menghafalnya itu sangat-sangat sulit. Ya. Karena memori saya sudah ya tidak lagi IT 15 atau 17 ya, sudah ketinggalan sekali. Jadi sebetulnya persoalannya itu satu, di desa itu ternyata banyak pekerjaan yang tadi disampaikan oleh Pak Ipan untuk kesehatan dan kesejahteraan. Itu banyak sekali, ya, termasuk tadi ada apotek dan sebagainya. Nah, berkait dengan itu, dari proses komunikasi dan diseminasi, yang itu satu adalah sejauh mana tingkat pemahaman para perangkat desa, para pendamping, ya, PSM, ya, termasuk juga di tingkat kementerian. Ya. Di tingkat kementerian itu kan ada Direktorat Jenderal 4 ya, 4 Dijen, kemudian 2 badan, ya, minus Pak Ipan yang memang sudah spesialisasi di situ. Jadi tingkat pemahaman di level kementerian juga bagaimana seperti apa. Turun ke provinsi, turun ke kabupaten kota sampai ke desa. Nah, kesimpulannya ini makin perlu waktu yang sangat panjang untuk pemahaman saja. Ya. Tadi pertanyaan Pak Rizal, Pak Andi juga kan gitu sebetulnya di level pemahaman. Nah, jadi kita ini sudah hari ke-5, hari ke-6 kan sebetulnya kan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa terhadap indikator-indikator yang sudah dikembangkan lagi itu. Nah, oleh karena itu selain channel ini ya, Pak Suryo Koco kan konsepnya kan multi channel ya. Jadi TV desa, kemudian akademi desa, kemudian apalagi ya. Ya termasuk Direktorat Jenderal di Pak Ipan itu kan masing-masing kan harus concern dengan SDGs desa ini ya. Karena ada peralihan tadi ya dari anunya. Nah, oleh karena itu permasalahannya dari saya melihat itu sudah turun ke permasalahan tahap ini adalah edukasi. Edukasi, sosialisasi dan sebagainya. Dan ini yang kita lakukan pagi ini bagian dari itu ya. Sehingga Pak Koco nanti ada game, ada apa lagi namanya itu ya kuis, apalagi itu kan untuk membantu membangkitkan keterdidikan pemahaman mereka. Jadi Pak Ipan sudah berhasil dengan sangat bagus ya. Mang Ipan itu sudah berhasil membangun satu konsep yang sangat bagus. Mbak Umay bisa memvalidasi konsepnya untuk disertasi, bisa memvalidasi metodologinya untuk disertasi, termasuk implementasinya nanti ya, yang sangat bagus. Terakhir nanti besok pagi masuk ke SDGs ke-4, ke-5 dan seterusnya. Ya ternyata panjang sekali. Terima kasih Pak Ipan, Pak Suryo Koco, Mbak Umay. Terima kasih Prof. Yoyon. Dan kerabat desa berbahagia, silakan menyampaikan respon, komentar, bahkan pertanyaan ke 0888 0131 7160 dan kita lanjutkan sarapan SDGs Desa bersama kami Desa esok pagi. Saya Humaira dan segenap kru dari TV Desa, kami undur diri. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju,
mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.